Kemenangan dramatis, Persebaya menang hadapi Madura United dengan 10 pemain. Bersama Munster, kiprah Persebaya Surabaya di Liga 1 musim ini. Sudah diputuskan, pertandingan Arema FC versus Persebaya digelar di Bali. Paul Munster menyoroti budaya sepak bola Indonesia sering ganti pelatih. Kesuksesan Persebaya dalam melakukan pembinaan pemain muda. Persebaya menang hanya dengan 10 pemain. Persebaya Surabaya yang bermain 10 orang, sukses menghajar Madura United 1-0 pada pekan ke-29 Liga 1 2024-2025 di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu 20 April 2025 tadi malam. Permainan sengit sudah terjadi sejak menit awal. Persebaya Surabaya yang bermain di hadapan publiknya sendiri masih cukup kesulitan di babak pertama untuk menembus pertahanan solid Madura United dalam derby Suramadu ini. Jual beli serangan terus dilancarkan oleh kedua kesebelasan. Pertandingan berjalan cukup alot sebab kedua tim minim menciptakan peluang. Persebaya Surabaya harus bermain dengan 10 pemain setelah Slavko Damjanovic diganjar kartu merah karena mencekik Haudi Abdillah pada menit 48. Meski bermain dengan 10 pemain, Persebaya Surabaya tidak menurunkan ritme permainannya. Tim arahan Paul Munster itu terlihat mengandalkan skema serangan balik cepat untuk mengancam gawang Madura United. Bajul Ijo justru berhasil mencetak gol keunggulannya di menit ke-68 lewat tendangan keras Flavio Silva. Madura United mencoba untuk merespons gol tersebut. Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit akhir tanda berakhirnya pertandingan. Persebaya Surabaya yang bermain dengan 10 pemain berhasil mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Madura United. Apakah pencapaian Munster musim ini sudah baik? Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster ingin mengembalikan kejayaan Green Force sebagai klub papan atas di tanah air. Maka dari itu, ia ingin para pemainnya menjaga konsistensi musim ini agar bisa finish minimal di 3 besar. Sejauh ini, misi yang dilakukan Munster cukup berhasil, di mana Persebaya mampu bersaing dalam perebutan gelar juara Liga 1 dan menempati posisi 3. Namun, apakah pencapaian sementara Paul Munster ini merupakan yang terbaik, atau malah ada kalanya Persebaya menempati posisi terburuk di Liga 1? Saat ini, Green Force telah mengoleksi 51 poin dari 29 pertandingan di peringkat 3. Dengan sisa 6 pertandingan, Paul Munster menegaskan timnya sedang berada dalam fase sprint agar bisa membalap tim yang berada di atasnya. Akankah kejayaan Persebaya Surabaya bakal bisa diraih bersama Munster? Tuliskan tanggapanmu di kolom komentar dulur. Laga Arema FC versus Persebaya dimainkan di Bali. Harapan Arema FC untuk menggelar laga kandang BRI Liga 1 2024-2025 belum akan terwujud. Sebab, berdasarkan keputusan dari PT LIB, 2 laga kandang terdekat Singoedan akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Beberapa waktu lalu, PT LIB telah merespon potensi Arema FC menjamu Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada laga pekan ke-30. Sempat muncul kabar bahwa Arema FC punya peluang menggelar laga kandang di Stadion Kanjuruhan. Beberapa persiapan juga sudah digelar, namun Arema FC dipastikan tidak akan memakai Stadion Kanjuruhan untuk 2 laga tersebut. Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC pada laga pekan ke-30. Sesuai jadwal, pertandingan derby Jawa Timur ini akan dimainkan pada 28 April 2025. Munster soroti budaya sering ganti pelatih. Paul Munster, pelatih berkebangsaan Irlandia Utara yang saat ini menahkodai Persebaya, menyoroti budaya sepak bola di Liga Indonesia yang sering gonta-ganti pelatih. Munster memandang, budaya yang ada di sepak bola Indonesia tersebut jauh berbeda jika dibandingkan dengan sepak bola di luar negeri. Saya tahu ini budaya di Indonesia. Setelah beberapa kekalahan, pelatih biasanya langsung diganti, katanya di Surabaya, Sabtu 19 April 2025. Di negara lain justru sebaliknya, klub memberikan kepercayaan dan waktu kepada pelatih, imbuhnya.
Paul Munster melihat pelatih yang biasa dipertahankan adalah mereka yang mampu membawa klubnya menempati posisi papan atas klasemen kompetisi. Menurut saya, stabilitas itu penting, ucapnya. Namun Munster juga mengamati bahwa seiring dengan berjalannya waktu, saat ini budaya sering ganti pelatih di sepak bola Indonesia mulai berubah menjadi lebih baik. Kesuksesan pembinaan pemain muda Persebaya. Persebaya Surabaya dikenal sebagai salah satu klub pencetak bakat-bakat muda potensial di Indonesia. Beberapa tahun lalu, Green Force sukses mengorbitkan Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand. Kini, Persebaya Surabaya kembali melahirkan dua pemain muda yang siap menggebrak persepak bolaan tanah air, yaitu Tony Firmansyah dan Mikael Alfredo Tata. Kedua pemain ini mulai sukses menembus tempat utama di skuad Green Force. Mereka beranjak dari pemain cadangan menjadi pemain yang mulai memiliki peran sentral di posisinya masing-masing. Mencuatnya Tony Firmansyah dan Mikael Tata bisa dikatakan sebagai simbol kesuksesan Persebaya sebagai salah satu klub tanah air yang konsisten melahirkan pemain-pemain muda andalan. Hal itu karena Green Force menerapkan filosofi membangun dari akar, yaitu memberi ruang bagi pemain muda dan mencetak bintang masa depan. Patut ditunggu siapa lagi calon bintang baru yang akan dilahirkan Persebaya ke depannya.